Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Himal Maula. Saya adalah seorang guru PAI di SMKN 1 Pleret. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyebarkan pemahaman saya terkait dengan materi Merdeka Belajar. Di platform Merdeka Mengajar, terutama di topik Merdeka Belajar, ada beberapa topik. Yang pertama, kita disuguhkan materi tentang bagaimana kita bisa mengenal dan memahami sebagai pendidik. Terus, Merdeka Belajar, mendidik dan mengajar, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan salah satu inovasi dari Menteri Pendidikan yang memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih bidang apa yang mereka sukai, sehingga siswa bebas untuk berinovasi dalam belajar. Kebijakan Merdeka Belajar ini memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, tujuan Merdeka Belajar itu adalah untuk menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Sekarang kita mempelajari tentang kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dengan kurikulum ini, maka pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Konsep kurikulum Merdeka Belajar itu ada 4. Pertama ada asesmen kompetensi minimum. Terus yang kedua, survei karakter siswa. Yang ketiga, penilaian hasil belajar. Dan yang keempat adalah kualitas pendidikan yang merata. Karakteristik Merdeka Belajar ini ada 3. Pertama adalah pembelajaran yang digunakan berbasis project untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, yang kedua, fokus terhadap materi esensial, sehingga terdapat waktu untuk pembelajaran yang mendalami bagi kompetensi dasar. Contohnya kegiatan literasi dan numerasi. Yang ketiga adalah fleksibilitas guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pada topik berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, pertama, kita harus bisa memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Pada dasarnya, merdeka itu adalah belajar sepanjang hayat. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yaitu konteks murid zaman sekarang itu harus sesuai dengan zaman mereka. Terus yang ketiga, harus bisa bertutur kata lembut dan mendengarkan pendapat. Terus yang terakhir adalah memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Pada kesempatan ini juga kita mempelajari tentang bagaimana mendidik dan mengajar sistem zaman kolonial. Nah, ini salah beberapa contoh yang sering biasa kita lakukan, yang hari ini masih kita lakukan. Pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan tugas. Ini merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pengajaran sistem kolonial. Dan ini sudah tidak bisa diterapkan zaman sekarang. Terus yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan kelas yang hening. Terus yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Seperti kita ketahui bahwa setiap anak itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai kemampuan masing-masing. Jadi perankingan ini sudah tidak baik lagi untuk di zaman sekarang. Terus yang keempat adalah menyeragamkan pembuatan tugas. Seperti yang kita ketahui bahwa anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, otomatis tugas yang kita berikan sebagai pendidik itu harus berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Terus pada platform selanjutnya adalah tentang bagaimana pendidik itu bisa mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Kita mengajar di depan siswa itu berpikir juga bagaimana kita bisa mengantarkan siswa kita itu selamat dan bahagia.
Pendidik itu hanyalah sebagai tuntunan setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat potensi murid. Menerapkan sikap among dan semboyan Ki Hajar Dewantara yang tiga itu, terus kita untuk mengatasi kesamaan itu kita bisa menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Silahkan bagi Bapak Ibu yang melihat video ini untuk tulis di komentar karena saya butuh saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk pembelajaran lebih lanjut lagi. Terima kasih untuk semuanya. Mari belajar bersama Merdeka Mengajar. Tetap semangat para guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.